Yang terhormat Ibu Mega Asfizona, SE-MSc, sebagai dosen pengampu mata kuliah Perilaku Organisasi Donal. Pada kesempatan ini, kami ingin mempresentasikan hasil laporan yang berjudul Studi Kooperatif Kelompok Formal dan Informal serta Analisis Perusahaan PT Wijaya Karya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6, saya Patricia Nur dengan NIM 240590008 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila dengan NIM 2405126. Saya Salsabila Bunga Maharani dengan NIM 2405917. Saya Sulfiqar Aisyah dengan NIM 240592249. Baik, pertama kami akan menjelaskan mengenai kelompok formal dan informal. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok merupakan bagian penting dalam kehidupan sosial manusia dalam berbagai aktivitas, baik di lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta dunia kerja atau lingkungan kerja. Kelompok ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kelompok formal, yang kedua ada kelompok informal. Kelompok formal ini adalah kelompok yang terbentuk secara terorganisir dengan struktur, aturan, dan tujuan yang jelas. Sedangkan informal ini terbentuk secara spontan atau dari hubungan sosial yang pribadi. Baik, kami akan mengambil contoh formalnya itu adalah OSIS SMA Negeri 1 Ulakan Pakis dengan tahun 2022 dan sampai 2023. OSIS SMA Negeri 1 Ulakan Pakis ini adalah pengalaman dari salah satu kelompok kami mengenai kelompok formal tersebut. Yang sedangkan untuk kelompok informalnya adalah stand pameran kerajinan tangan pada tahun 2023. Ini juga menjadi salah satu pengalaman anggota kami mengenai kelompok informal. Next. Nah, ini adalah alasan mengapa bisa terbentuknya kelompok formal serta kelompok informal. Saya terlebih dahulu menjelaskan tentang kelompok formal. Kelompok OSIS SMA Negeri 1 Ulakan Pakis ini terbentuk sebagai wadah bagi siswa untuk belajar berorganisasi, terus mengembangkan kemampuan kepemimpinan, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan sekolah. Pembentukan OSIS ini bertujuan untuk melatih tanggung jawab sosial, meningkatkan kedisiplinan, terus memperkuat semangat kebersamaan di antara siswa-siswa lainnya. Nah, kalau kelompok formal itu nanti potong aja. Nah, untuk kelompok informal itu adalah kenapa sih stand pameran kerajinan tangan tahun 2023 itu bisa disebut kelompok formal? Karena dibentuk atas dasar inisiatif dan kesamaan minat di antara beberapa siswa yang memiliki ketertarikan pada seni dan kreativitas. Kelompok ini tidak dibentuk secara resmi seperti pada kelompok formal sebelumnya. Kelompok ini dibentuk karena muncul secara sukarela dari siswa-siswi yang ingin berkontribusi dalam acara pameran sekolah tersebut. Selanjutnya ada tahap terbentuknya kelompok formal dan informal. Tahap terbentuknya kelompok formal dan informal ini sangat mirip. Yang pertama itu ada forming. Forming di mana anggota mulai berkumpul dan saling mengenal. Pada tahap ini tujuan kelompok dan peran masing-masing dibicarakan. Yang kedua ada storming. Storming yaitu muncul perbedaan pendapat dan konflik awal karena anggota mulai menyuarakan ide dan gagasan pribadi. Yang ketiga ada norming. Norming itu terbentuknya kesepakatan bersama terkait aturan kerja, terus pembagian tugas, terus ada pola komunikasi dan juga kelompok mulai solid. Yang keempat ada performing. Performing itu kelompok mulai bekerja secara efektif, saling mendukung dan fokus pada pencapaian tujuan bersama. Dan yang terakhir itu ada adjourning, yaitu di mana saat masa pengurusan berakhir dan dilakukan evaluasi secara regenerasi kepemimpinan untuk periode selanjutnya. Selanjutnya adalah perilaku dan keberagaman kelompok. Perilaku dan keberagaman kelompok ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada norma, yang kedua ada status, yang ketiga ada ukuran, yang keempat ada komposisi, dan yang kelima adalah kekohesifan. Saya menjelaskan yang norma terlebih dahulu. Norma terhadap kelompok formal dan informal ini sangat berbeda, yaitu kepada kelompok OSIS ini norma bersifat formal dan tertulis, tercantum dalam AD atau ART serta peraturan organisasi yang wajib diikuti oleh semua anggota. Sedangkan
pada pameran atau kelompok informal ini, normanya tidak tertulis, lebih pada kesepakatan bersama seperti saling menghargai, tanggung jawab, dan disiplin waktu. Terus selanjutnya yang kedua ada status. Pada OSIS, statusnya ditentukan oleh jabatan dalam struktur organisasi, yaitu ketua, sekretaris, koordinator, dan sebagainya. Yang kedua pada kelompok formal atau pameran, statusnya bersifat informal, muncul berdasarkan pengalaman atau kemampuan masing-masing anggota. Lalu yang ketiga tadi ada ukuran. Ukuran di mana kelompok formal itu sekitar 30 atau 40 siswa dari berbagai kelas. Ukuran ini memungkinkan pembagian kerja yang terstruktur dan efektif. Terus kepada kelompok informal terdiri kurang lebih 6 siswa, kelompok kecil yang memudahkan koordinasi dan fleksibel dalam pengambilan keputusan. Lalu yang selanjutnya next yaitu komposisi. Komposisi ini kepada kelompok formalnya atau dalam kelompok OSIS-nya, anggota berasal dari berbagai kelas dan jurusan, mewakili latar belakang yang beragam dalam organisasi tersebut. Sedangkan untuk kelompok informalnya, komposisi anggota berdasarkan minat dan keahlian, menciptakan tim yang saling melengkapi secara fungsional. Dan yang terakhir ada kehosifan, yang dimana kelompok informalnya terbentuk dari kegiatan rutin, pelatihan, dan proyek bersama, menciptakan rasa kebersamaan dan saling percaya. Lalu yang terakhir tadi adalah kelompok formal dalam kekohesifan, yang dimana kekompakan dibangun dari minat yang sama dan komunikasi yang santai, menghasilkan kerja tim yang hangat dan solid. Selanjutnya saya akan membahas tentang komunikasi dalam kelompok. Di sini saya akan membahas beberapa hal. Yang pertama itu unsur komunikasi. Unsur komunikasi juga dibagi menjadi 5. Yang pertama pengirim. Pengirim adalah pihak yang menyampaikan informasi atau pesan. Itu bisa berupa ketua, koordinator, ataupun anggota. Yang kedua pesan. Pesan adalah isi komunikasi yang akan disampaikan, seperti arahan, jadwal, atau pembagian tugas. Yang ketiga media. Media adalah saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan, seperti rapat langsung ataupun teks. Yang keempat yaitu penerima. Penerima adalah pihak yang menerima atau menindaklanjuti pesan. Yang terakhir yaitu atau kelima yaitu umpan balik. Umpan balik adalah tanggapan dari penerima yang menunjukkan pesan yang dipahami atau dijalankan. Selanjutnya itu arah komunikasi. Arah komunikasi dibagi menjadi 3 yaitu top down, bottom up, dan lateral. Yang pertama yaitu top down. Top down adalah arahan dari pemimpin kepada anggota. Yang kedua adalah bottom up. Bottom up adalah informasi atau laporan dari anggota ke pemimpin. Yang ketiga itu lateral. Lateral adalah komunikasi sejajar antara anggota untuk koordinasi. Next, selanjutnya itu contoh komunikasi yang ada pada kelompok formal dan informal. Yang pertama kelompok formal OSIS. Contohnya itu komunikasi yang dilakukan secara formal dalam rapat dan informal lewat WhatsApp. Struktur komunikasi mengikuti hierarki organisasi namun tetap terbuka untuk diskusi. Yang kedua itu contoh komunikasi dalam kelompok informal. Untuk pameran, komunikasi berlangsung secara spontan atau fleksibel. WhatsApp menjadi media utama tapi juga sering dilakukan secara langsung saat persiapan dan pelaksanaan kegiatan. Next. Hambatan komunikasi dalam kelompok formal dan informal. Hambatan komunikasi dalam kelompok formal dan informal hampir mirip. Yang itu akan dibahas menjadi 3. Yang pertama, informasi tidak lengkap. Informasi tidak lengkap yaitu pesan yang disampaikan tanpa detail yang cukup membuat anggota bingung menjalankan tugas. Yang kedua, miskomunikasi. Miskomunikasi yaitu sering terjadinya salah paham karena penafsiran berbeda terhadap informasi yang dibagikan, terutama jika hanya lewat teks. Yang terakhir, yaitu respon lambat. Respon lambat adalah anggota lambat menanggapi pesan penting, itu yang dimana dapat menghambat koordinasi dan pengambilan keputusan tepat waktu. Next, yaitu solusi dalam mengatasi hambatan yang ada pada kelompok formal dan informal. Solusinya juga hampir sama, yang ada 4. Yang pertama notulen rapat, yang kedua klarifikasi visual, yang ketiga reminder atau pengingat, dan yang keempat diskusi terbuka. Baik, di sini saya akan membahas yang pertama
terlebih dahulu, yaitu notulen rapat. Notulen rapat, yang pertama itu setiap keputusan rapat dicatat dan disebarkan agar semua anggota mendapatkan informasi yang sama dan lengkap. Yang kedua, klarifikasi visual, itu menggunakan gambar, sketsa, ataupun contoh visual untuk memperjelas instruksi yang rumit, terutama dalam hal dekorasi atau desain. Yang ketiga, reminder atau pengingat, itu mengirim pengingat secara berkala di grup untuk memastikan anggota tidak lupa tugas ataupun jadwalnya. Dan yang terakhir yaitu diskusi terbuka. Diskusi terbuka yaitu mengajak anggota berdiskusi secara langsung ketika muncul perbedaan pendapat agar cepat ditemukan solusi yang bersama. Next, yaitu kepemimpinan dalam kelompok formal dan informal. Yang pertama, kelompok formal OSIS. Dalam kelompok formal OSIS itu akan membahas tentang pemilihan pemimpin dan gaya kepemimpinannya. Yang pertama, pemilihan pemimpin. Ketua dan wakil OSIS dipilih melalui pemilu siswa yang terbuka dan demokratis. Proses melibatkan kampanye, visi misi, serta pemungutan suara. Yang kedua, gaya kepemimpinannya. Gaya kepemimpinannya itu demokratis dan partisipasif. Pemimpin melibatkan semua anggota dalam pengambilan keputusan dan mendorong diskusi terbuka. Pemimpin juga sering turun langsung membentuk pelaksana kegiatan. Next, kelompok informal pameran. Di sini juga akan dibahas mengenai dua hal, yaitu tentang pembentukan pemimpin dan gaya kepemimpinannya. Yang pertama, pembentukan pemimpin. Pemimpin muncul secara alami berdasarkan inisiatif, pengalaman, dan kepercayaan anggota. Tidak ada proses pemilihan formal seperti OSIS. Yang kedua, gaya kepemimpinannya. Gaya kepemimpinannya itu bersifat partisipatif atau situasional. Pemimpin bertindak fleksibel, menyesuaikan gaya dengan kondisi, mengutamakan diskusi dan kerjasama, namun bisa mengambil keputusan cepat jika dibutuhkan. Negosiasi yang terjadi pada kelompok formal. Yang pertama, penyusunan rencana kegiatan. Negosiasi ini untuk menggabungkan acara demi efisiensi anggaran dan waktu. Yang kedua, pembagian tugas antar anggota. Negosiasi ini untuk membagi ulang tugas yang dirasa dapat memberatkan. Yang ketiga, negosiasi dengan pihak sekolah atau sponsor, yaitu mengajukan argumen untuk mendapatkan dukungan dan dana bagi kegiatan. Selanjutnya, jenis-jenis konflik pada kelompok informal. Yang pertama, konflik peran. Sama halnya dengan pada kelompok formal tadi, anggota merasa tugas tidak sesuai dengan kemampuan atau minat mereka. Yang kedua, konflik komunikasi. Miskomunikasi mengenai waktu pertemuan atau pembagian tugas. Yang ketiga, konflik sumber daya. Ketidakpuasan terhadap pembagian dana untuk bahan kerajinan. Yang keempat, konflik kepemimpinan. Ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan di antara para anggota. Yang kelima, konflik ide atau pendapat. Perbedaan pandangan mengenai desain atau tema STEM. Selanjutnya, resolusi konflik tersebut. Yang pertama, konflik peran. Resolusinya dapat kita lakukan dengan diskusi terbuka untuk menyesuaikan tugas sesuai minat para anggota. Yang kedua, konflik komunikasi. Dengan menetapkan saluran komunikasi utama dan pengingat rutin. Yang ketiga, konflik sumber daya. Mengatur ulang anggaran dan mencari alternatif bahan. Yang keempat, konflik kepemimpinan. Mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, konflik ide atau pendapat. Menggunakan metode voting untuk mencapai kesepakatan bersama. Selanjutnya, negosiasi yang terjadi. Yang pertama, penyesuaian pembagian tugas. Diskusi untuk menyesuaikan peran sesuai dengan kemampuan para anggota. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya. Diskusi terbuka untuk menyesuaikan anggaran dan pembagian bahan. Selanjutnya, penyelesaian ketegangan kepemimpinan. Pertemuan untuk membicarakan pengambilan keputusan yang lebih kolaboratif. Dan yang terakhir, penyatuan ide dalam desain. Diskusi untuk menggabungkan berbagai ide dan tema dekorasi. Next, selanjutnya saya akan menjelaskan struktur organisasi pada PT Wijaya Karya Persero Tbk. Yang pertama, terdapat direksi. Direksi terdiri dari 6 orang yang masing-masing memimpin direktorat dengan fungsi berbeda. Yang pertama, terdapat direktur utama yaitu Agung Budi Waskito, yaitu memimpin strategi dan keseluruhan operasional. Yang kedua, direktur operasi 1 dan 2 menangani proyek infrastruktur dan
DPC. Yang ketiga, Direktur Keuangan SDM dan Transformasi, serta Manajemen Risiko dan Legal, mengelola fungsi dan pendukung dan pengawasan. Yang kedua, Divisi Operasional. Setiap direktorat membawahi sejumlah divisi khusus seperti Keuangan dan Rantai Pasok, SDM dan IT, Manajemen Risiko dan Legal, Infrastruktur dan Bangunan, EPC dan K3LH atau Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan. Yang ketiga, struktur fungsional dan proyek, yaitu fungsional menangani bidang spesifik seperti keuangan, SDM, dan hukum. Selanjutnya, struktur berbasis proyek dirancang agar fleksibel dalam menangani proyek besar dan lintas lokasi, baik di dalam maupun di luar negeri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai desain organisasi PT Wika. Yang pertama yaitu struktur fungsional dan proyek, yaitu kombinasi struktur berdasarkan fungsi seperti keuangan, SDM, dan hukum, dan proyek untuk fleksibilitas operasional. Yang kedua yaitu lean organization, yaitu penyederhanaan struktur untuk efisiensi biaya dan percepatan pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu ada transformasi digital SAP ERP, yaitu sistem terintegrasi untuk keuangan, pengadaan, dan manajemen proyek secara digital. Yang keempat yaitu manajemen risiko terintegrasi. Risiko dikelola di semua level organisasi melalui divisi khusus. Dan yang kelima ada sinergi anak perusahaan. Koordinasi lintas entitas dalam grup usaha untuk meningkatkan efisien dalam kerja. Next. Selanjutnya yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi pada PT Wijaya Karsa Persero Tbk dikenal sebagai WKW, yaitu sistem nilai dan perilaku yang menjadi pedoman dalam menjalankan seluruh aktivitas perusahaan. Budaya organisasi Wika sangat ditekankan dalam pelaksanaan Good Corporate Governance atau GCG, pencapaian visi 2030 dan integrasi ESG, environmental, sosial, dan governance. Nilai-nilai utama yang mendasari budaya organisasi Wika mencakup yang pertama ada integritas, yang kedua ada striving for excellence atau berorientasi pada keunggulan, yang ketiga ada innovation atau inovasi, yang keempat ada teamwork atau kerjasama tim, yang kelima ada customer focus atau fokus pada pelanggan dan stakeholder, yang keenam ada profesionalisme, yang ketujuh ada kolaborasi, yang kedelapan ada kualitas, serta yang terakhir ada profitabilitas. Next. Selanjutnya yaitu ada pengaruh budaya nasional dan lokal. Budaya nasional Indonesia seperti nilai-nilai seperti gotong royong dan musyawarah tercermin dalam kerja tim, pengambilan keputusan kolektif, dan pendekatan humanis dalam proyek. Yang kedua yaitu budaya lokal. Daerah seperti operasi proyek dilakukan, Wika menyesuaikan bahasa, adat, dan norma sosial sesuai dengan proyek. Contohnya Papua dan Sumatera. Juga melibatkan tenaga kerja lokal untuk membangun hubungan baik dengan masyarakat. Selanjutnya adaptasi global dan seperti proyek luar negeri, yaitu dalam proyek internasional seperti di Aljazair dan Filipina. Wika menggabungkan standar profesionalisme global dengan fleksibilitas budaya lokal yang mana menunjukkan kemampuan adaptasi lintas negara. Next, yaitu ada perubahan organisasi. Perubahan organisasi yang telah dilakukan oleh PT Wika yang pertama yaitu ada perubahan nama perusahaan dari PN Wijaya Karja menjadi PT Wijaya Karya Persero Tbk pada tahun 1972. Sebagai bagian dari transformasi menjadi perusahaan yang lebih profesional dan fleksibel secara hukum. Yang kedua yaitu restrukturisasi Wika Beton pada tahun 2018. Penyederhanaan struktur untuk mempercepat pengambilan keputusan dan penyesuaian dengan kebutuhan pasar beton pracetak. Yang ketiga ada penyusunan visi dan misi 2030. Arah baru perusahaan untuk menjadi perusahaan konstruksi terbuka dengan fokus pada keberlanjutan dan daya saing global tinggi.
Yang keempat ada digitalisasi sistem dan efisiensi pada tahun 2024. Yang mana implementasi SAP ERP, penguatan manajemen risiko dan pengurangan jumlah direksi sebagai langkah menuju organisasi yang lebih ramping dan modern. Sekian presentasi dari kami kelompok 6. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan dari kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.